Namo Buddhaya. Dalam memenuhi proses PPG dalam jabatan tahun 2022, saya akan mempresentasikan implementasi moderasi beragama dalam pendidikan. Bisa dilihat di sini adalah peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pertengahan tahun 2022 terus meningkat. Di sini adalah jumlah penduduk Indonesia bersumber dari Badan Pusat Statistik per tanggal 6 Juli 2022. Suku di Indonesia berjumlah 1340 suku. Agama di Indonesia ada 6. Presentase pemeluk agama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam 86,93%. Yang kedua, agama Kristen 7,47%, agama Katolik 3,08%, agama Hindu 1,71%, agama Buddha 0,74%, aliran kepercayaan 0,05%, dan agama Konghucu 0,03%. Apa itu moderasi? Moderasi dalam Kamus Inggris Indonesia and English Indonesian Dictionary berasal dari bahasa Inggris moderation yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengurangan kekerasan. Yang kedua, penghindaran keekstriman. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Definisi moderasi beragama, bersikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrim dalam praktik beragama. Pandangan agama Buddha. Dalam agama Buddha, terdapat satu teladan luhur yang mengajarkan betapa pentingnya menghargai perbedaan. Peristiwa ini terjadi kala Buddha Gautama masih hidup. Saat itu terdapatlah seorang bernama Upali datang menemui Sang Buddha dan memohon untuk diterima sebagai siswa. Namun, Buddha tidak langsung begitu saja menerimanya dan justru malah meminta satu syarat. Lalu apa syarat yang diminta Buddha? Karena Sang Buddha mengetahui bahwa Upali adalah pengikut keyakinan lain dan selama ini ia menjadi pendukung utamanya, maka dengan bijak Sang Buddha meminta kepada Upali agar terus berbuat baik dan memberikan bantuan kepada keyakinan yang dulu ia ikuti, serta harus tetap menghormati gurunya yang dahulu. Akhirnya, Upali pun menyetujui syarat yang diminta Sang Buddha dan berhasil diterima sebagai siswanya. Peristiwa ini terdapat pada kitab suci, tepatnya di bagian Upali Sutta. Nasihat Buddha tersebut kemudian diadaptasi dan dimanifestasikan oleh Asoka, seorang raja yang memerintah berdasarkan ajaran Buddha, membuat suatu maklumat yang ditulis pada prasasti batu Kalingga nomor 22 abad ketiga sebelum Masehi. Maklumat tersebut singkatnya berbunyi, memuji agama dan keyakinan sendiri, tetapi mencela agama dan keyakinan orang lain justru akan merugikan agama dan keyakinan sendiri. Sepatutnya kita saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Pesan dalam maklumat tersebut tentu sangat relevan sampai kapanpun.
dengan tidak mencela agama dan keyakinan orang lain akan mewujud tatanan masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam Saraniya Dhamma, Sang Buddha menjelaskan terdapat 6 faktor membawa keharmonisan. Yang pertama, memancarkan cinta kasih dalam perbuatan. Yang kedua, dalam ucapan. Yang ketiga, dalam pikiran. Yang keempat, memberi kesempatan kepada sesama untuk ikut menikmati apa yang diperoleh secara benar. Yang kelima, menjalankan kehidupan yang bermoral, tidak melukai perasaan orang lain. Dan yang keenam, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Itu semua dilakukan baik di depan maupun di belakang mereka. Maka daripada itu, mari kita praktekkan pesan bijak Sang Buddha Gautama dalam keseharian. Sama-sama kita jaga dan rawat kerukunan dengan saling menghormati satu sama lain. Agama Buddha hadir dan mendukung praktik moderasi beragama, khususnya di Indonesia. Pendekatan yang coba disajikan dalam Buddhism pada pembahasan moderasi beragama ini dapat dipahami melalui prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip keberagaman. Sebenarnya, manusia terlahir dengan bentuk jasmani dan pikiran yang berbeda-beda. Prinsip keberagaman manusia telah diterangkan Buddha dalam menjawab pertanyaan Subba yang terdapat dalam Cula Kama Vibhanga tentang mengapa manusia berbeda-beda. Sabe sata kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama prasarana, yang kamang kari sami kalianang wa papakang wa tasa dayado bawi santi. Artinya, semua makhluk memiliki perbuatannya sendiri, mewarisi perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, tergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatan apapun yang akan dilakukan, perbuatan itulah yang akan diwariskannya. Kepada manusia berbeda-beda, karena kualitas dan kuantitas perbuatan baik dan buruk manusia itu juga berbeda-beda, maka hasilnya juga berbeda-beda. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa umat beragama dilahirkan dengan perbedaan, dan hal ini tidak bisa ditolak. Umat Buddha mempercayai adanya sebab akibat yang saling berkaitan. Adanya perbedaan fisik dan psikis tergantung pada kualitas dan kuantitas perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua, prinsip persaudaraan. Semangat persaudaraan adalah kesepakatan prinsip dalam mendukung terwujudnya moderasi beragama. Modal dasar persaudaraan ini menjadi penting sebagai pembuka jalan lahirnya kebersamaan. Dalam Dhammapada syair 197 dijelaskan bahwa sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Yang ketiga, prinsip kebersamaan adalah semangat yang mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun dan kebersamaan. Buddha menganjurkan 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percecokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dhamma itu adalah: yang pertama, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang B, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan, berbicara dengan etika baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnah. C, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan,
sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. D. Menerima buah karma baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan memberikan kebahagiaan tersebut pada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. E. Melaksanakan moral atau sila. Ketika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. F. Mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Anguttara Nikaya 3 ayat 288 sampai 289. Mengapa moderasi beragama itu penting? Apakah moderasi beragama itu diperlukan di lingkungan sekolah? Bagaimana implementasi moderasi beragama di lingkungan sekolah itu sendiri? Nah, untuk mengetahui jawaban dan pentingnya moderasi beragama, ada baiknya penting bagi kita untuk memahami dulu arti dari moderasi beragama itu sendiri. Moderasi beragama itu penting karena beragama dalam hal beragama itu tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar dari moderasi adalah mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Alasan mengapa kita perlu bermoderasi beragama itu yang pertama, moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak serta-merta hanya mengagungkan nama Tuhan dan mengesampingkan nilai kemanusiaan. Yang kedua, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia yang heterogen, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Apakah moderasi beragama itu diperlukan di lingkungan sekolah? Jelas, jawabannya iya. Di era modern sekarang ini, penyebaran paham radikal di kalangan pelajar terus digencarkan oleh kelompok radikal, terutama melalui media sosial. Apalagi di masa pandemi, pembelajaran harus dilakukan dengan metode daring, yang mana memudahkan pelajar dalam mengakses informasi internet, tidak terkecuali konten berbau radikalisme. Para pelajar juga dapat dijadikan regenerasi yang menjanjikan untuk terus beroperasinya gerakan kelompok radikal terorisme. Hal ini terjadi sering kali dimulai dengan pemahaman yang dangkal terhadap ajaran agama. Karena itu, penanaman dan pengembangan moderasi beragama sangat penting sebagai cara pandang generasi milenial dalam memahami dan mendalami agama itu sendiri, sehingga mengajarkan itu agama tidak hanya membentuk keyakinan serta mempercayakan individu, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain. Nah, sekarang kita masuk di bagian intinya, implementasi atau hal yang dapat dilakukan dalam bermoderasi beragama di lingkungan sekolah adalah sekolah perlu menerapkan beberapa aksi, antara lain: pertama, mengembangkan budaya lokal sekolah, misalnya kejujuran, saling menghargai, sopan santun, dan lain-lain, yang merupakan perpaduan nilai, asumsi, pemahaman, keyakinan, dan harapan yang diyakini oleh stakeholder sekolah serta dijadikan pedoman perilaku dalam pemecahan masalah, baik secara internal maupun eksternal yang mereka hadapi. Sedangkan pengembangan budaya agama dalam komunitas sekolah berarti mengembangkan ajaran agama di sekolah sebagai pijakan nilai sikap, semangat, dan perilaku bagi para guru, tenaga pendidik, orang tua, dan siswa itu sendiri. Kedua, untuk membangun rasa pengertian sejak dini,
antara peserta didik yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda. Maka sekolah harus berperan aktif mengadakan dialog keagamaan atau dialog antar umat beragama yang tentunya tetap berada dalam bimbingan guru-guru dalam sekolah tersebut. Dialog antar umat beragama semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar peserta didik dapat membiasakan diri melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda. Ketiga, hal lain yang penting dalam penerapan moderasi beragama, yaitu kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai. Ditetapkan di sekolah sebaiknya kurikulum yang bermuat nilai-nilai pluralisme atau kebineka tunggal ikaan dan toleransi beragama. Buku-buku agama yang dipakai di sekolah juga sebaiknya buku-buku yang dapat membangun wacana serta pemikiran peserta didik tentang pemahaman keberagamaan yang inklusif dan moderat. Pada akhirnya, dengan menerapkan nilai-nilai budaya religius di lingkungan sekolah serta kuatnya kepedulian guru dan manajemen lembaga pendidikan, diharapkan dapat membentuk ketaatan secara individu dan sosial siswa, sehingga secara prospektif dapat membangun moral peradaban dan watak bangsa yang bermartabat. Terima kasih. Namo Buddhaya.